Halo teman-teman, kita akan membahas mengenai individuasi. Kita lanjutkan ya. Jadi dalam hal kepribadian, menurut Jung, kita itu punya sebuah tujuan. Tujuan kita adalah menjadi diri yang utuh, atau menjadi self, atau menjadi diri sendiri. Keinginan untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu menjadi diri sendiri, itu sudah kita warisi dari leluhur kita dalam bentuk archetype the self. Jadi archetype the self itulah yang mendorong kita untuk memiliki kecenderungan untuk mewujudkan self atau diri kita sendiri. Lalu apa sebetulnya yang dimaksud dengan self sebagai tujuan itu? Begini, jadi kalau sebelumnya pada paruh pertama ya, atau pada masa remaja, masa dewasa muda itu, kita kan dipengaruhi oleh ego. Hampir bisa dibilang didominasi oleh ego. Padahal hidup kita tuh bukan hanya untuk merealisasikan ego itu saja. Tapi hidup kita juga harus merealisasikan the self. Artinya kita bukan hanya patuh pada kesadaran saja, tapi kita juga harus berusaha mengintegrasikan antara kesadaran kita dengan ketidaksadaran kita. Itulah yang disebut self oleh Jung. Bagaimana cara mewujudkannya? Jadi Jung mengatakan satu-satunya jalan untuk mewujudkan integrasi itu antara kesadaran dan ketidaksadaran adalah melalui proses yang namanya individuasi. Individuasi itu supaya mudah kita rinci dulu ya. Kurang lebih metodenya individuasi itu apa? Apa yang kita lakukan pada saat kita menjalani proses individuasi? Ada beberapa macam, ini saya sampaikan beberapa saja. Yang pertama yang umum dilakukan adalah mencatat dan merekam mimpi-mimpi kita. Karena mimpi kita itu adalah pesan dari alam tidak sadar kita yang muncul dalam bentuk simbol-simbol atau nyata. Dan itu harus ditafsirkan. Bisa ditafsirkan. Kemudian ketakutan-ketakutan kita. Kecemasan-kecemasan kita yang kita miliki. Kecemasan itu artinya kita takut sesuatu yang objeknya tidak nyata. Itu kecemasan. Juga lamunan-lamunan, hayalan-hayalan, image-image, dan visi-visi atau pandangan-pandangan atau gambaran-gambaran yang menguasai kita. Baik itu mengganggu ataupun tidak mengganggu. Ya. Nah itu semua itu kita rekam di dalam sebuah jurnal. Seperti yang kita bicarakan pada saat membahas Red Book. Ya. Kemudian langkah kedua selain merekam mimpi adalah melakukan imajinasi aktif dengan berbicara dalam tanda kutip dengan archetype yang kita miliki dan juga berdamai dengan kompleks-kompleks yang kita miliki. Nah, kemudian ada yang agak menarik dan lebih praktis yaitu sering-seringlah mengkoleksi berbagai pengalaman masa kecil atau kenangan masa kecil yang signifikan. Signifikan itu artinya berkesan buat kita, tidak harus buruk, bisa juga yang menyenangkan. Kadang-kadang di dalam sebuah wawancara, orang sering diminta untuk menuliskan kesan apa yang melekat pada dirinya ketika masih kecil. Hal-hal apa yang sangat signifikan yang dia ingat ketika masa kecil. Nah, itu bisa ditafsirkan. Pengalaman masa kecil itu akan menunjukkan kurang lebih archetype apa yang dominan pada dirinya. Misalkan, kenangan yang paling diingat pada masa kecil adalah melakukan sebuah perjalanan, melakukan sebuah petualangan yang mungkin agak berbahaya, tapi itu sangat berkesan. Barangkali itu archetype explorer ya, atau penjelajah. Bisa juga archetype lain seperti di dalam sebuah keramaian menjadi seorang pusat perhatian ya. Bisa juga itu archetype dari the hero atau archetype dari the lover ya. Itu contoh-contoh dari bagaimana menafsirkan kenangan-kenangan masa kecil. Jadi mengkoleksi pengalaman masa kecil itu ada gunanya dan bisa bermanfaat kalau bisa menggunakannya. Kemudian di dalam proses individuasi itu apakah perlu bantuan terapis? Kalau menurut Jung, proses individuasi atau untuk menjadi diri sendiri itu sebetulnya bisa berjalan dengan alamiah. Artinya bisa dengan sendirinya, dengan berjalannya waktu dan kematangan usia itu kita akan berusaha untuk menjadi diri kita yang utuh. Namun ada kalanya perjalanan itu tidak selalu mulus. Ada beberapa hal yang mungkin menyakitkan atau mungkin menyulitkan sekali. Nah, pada saat itu bisa meminta bantuan terapis. Bisa juga terapis itu akan mengusulkan
apakah itu melalui sebuah grup terapi, jadi saling berbagi pengalaman, saling berbagi mimpi dan sebagainya, atau one on one dengan terapis. Kemudian pertanyaan kedua yang dari sesi sebelumnya, apakah proses individuasi itu hanya berlaku di paruh kedua, artinya setelah 40 tahun ke atas? Kita ingat bahwa Jung sendiri melakukannya pada usia 30-40 tahun setelah dia berpisah pada Freud. Jadi kesimpulannya menurut Jung, proses individuasi itu tidak harus menunggu sampai paruh kedua. Bisa saja pada paruh pertama, asalkan biasanya terjadi apabila seseorang mengalami sebuah tragedi yang signifikan. Sekali lagi, sebuah tragedi yang sangat membekas, ya, sangat signifikan, sangat berpengaruh pada dirinya. Pada saat itu orang bisa melakukan proses individuasi untuk mengembalikan atau merecover pribadinya sendiri. Itu bisa saja jadi di paruh pertama. Nah, sekarang langkah-langkah apa persisnya waktu kita mau menjalani proses individuasi? Saya coba merinci beberapa ya. Yang pertama, kita sudah kenal persona kan. Nah, kita harus bertemu dengan persona kita. Kita harus menyadari persona kita. Apa saja persona yang kita punya, topeng-topeng sosial apa saja yang selama ini kita kenakan. Kemudian kita periksa apakah topeng-topeng itu kita gunakan betul-betul hanya untuk adaptasi atau jangan-jangan sudah menjadi bagian permanen dari diri kita, yang artinya kita menjadi diri yang tidak murni atau palsu. Nah, itu harus dilepas persona-persona itu. Kemudian yang kedua, archetype shadow. Setiap orang punya shadow, setiap orang punya sisi-sisi buruk, sisi negatif dari dirinya. Nah, sisi-sisi itu harus diperiksa, diakui, diterima, dan dikendalikan. Jadi tidak berarti bahwa dengan kita tahu shadow, maka kita dikuasai oleh shadow. Tidak, kita kendalikan. Ketika kita terdorong oleh sesuatu yang buruk, kita sadari dulu bahwa ini bukan kita. Dan juga kadang-kala pada saat kita memproyeksi shadow, pada saat kita mengatakan hal-hal yang buruk tentang orang lain, maka kita juga mesti waspada, jangan-jangan itu shadow kita yang memproyeksikan dirinya. Itu shadow. Kemudian archetype anima dan animus. Jadi sebagai pria haruslah lebih terbuka untuk menerima sisi-sisi femininnya, dan sebagai wanita lebih terbuka untuk menerima sisi-sisi maskulinnya, dan juga mengendalikan sisi-sisi anima atau animus itu yang bisa saja toksik atau negatif. Jadi ambil yang positifnya saja. Tidak ada salahnya menjadi pria yang lembut dan pria yang sensitif, dan tidak ada salahnya menjadi wanita yang rasional dan sangat tegas. Itu anima dan animus. Kemudian dalam sikap dan fungsi itu lebih clear ya. Jadi kalau kita selama ini menjadi orang yang ekstrovert, ya, selalu suka dalam keramaian, gitu, mulailah menyeimbangkan diri dengan introvert, mulai merenung atau memisahkan diri dari keramaian, kemudian mulai melakukan refleksi-refleksi dalam diri. Sebaliknya juga kalau kita orang yang terlalu introvert, mulailah untuk lebih terjun ke tengah-tengah keramaian, kemudian menyerap energi dari keramaian tersebut. Jadi ada sebuah keseimbangan. Begitu juga fungsi-fungsi seperti thinking. Kalau tadinya kita selalu mengagung-agungkan pikiran kita, rasional kita, akal sehat kita, cobalah mulai berpikir untuk memberi tempat kepada feeling atau perasaan kita untuk turut mempengaruhi perilaku kita. Juga kalau kita tadinya terlalu sentimental, ya, sangat sensitif, ya, itu berilah kesempatan untuk menimbang-nimbang, ya, melakukan sebuah judgment itu dengan rasio atau akal. Begitu juga dalam fungsi sensing dan intuition, ya. Kalau tadinya kita menyerap informasi hanya mengandalkan panca indera, maka mulailah kita untuk melihat apa yang tidak terlihat. Mulai menggunakan kata hati atau mendengarkan bisikan-bisikan dari hati. Juga kalau yang tadinya kita hanya memperdulikan kata hati, mulailah coba melatih untuk menggunakan panca indera kita untuk melihat sesuatu secara objektif dan real. Demikian teman-teman. Jadi itulah cara atau langkah untuk melakukan individuasi. Masih ada lagi, ya sebetulnya banyak ya. Ada lagi juga, ada perlunya juga kita itu bila kita punya trauma, ya, trauma itu kita angkat ke permukaan, kemudian kita periksa dan kita terima itu sebagai sebuah kenyataan. Tentu itu tidak terlalu mudah kalau traumatik, hal-hal yang traumatik, ya, mungkin perlu bantuan terapis. Kemudian juga kita bisa bertemu dengan archetype lain selain archetype utama tadi, ya, misalnya inner child atau anak kecil dalam diri kita. Itu anak kecil itu bisa jadi anak kecil yang disebut divine child, ya, anak yang bijaksana. Itu bisa menjadi tempat kita untuk berkonsultasi karena mereka masih polos archetype itu,
dia bisa memberi jalan kadang-kadang buat kita apa yang mesti kita lakukan dalam sebuah situasi yang sulit. Banyak kata lain seperti the lover, the explorer, caregiver, itu nanti bisa diperiksa satu persatu. Lalu pertanyaannya lagi, apa manfaatnya kalau sudah mencapai self? Ada 3. Yang satu, yang paling penting adalah kita menjadi mampu beradaptasi dengan lingkungan tanpa kehilangan kepribadian kita. Jadi kita menjadi diri yang otentik, kita bukan partikel massa, yang artinya kalau semua orang ke kanan, kemudian kita tanpa berpikir atau tanpa memeriksa diri kita apakah itu sesuai prinsip kita ikut ke kanan, demikian juga kalau ke kiri. Maka kita harus, dengan saat itu kita akan menjadi pribadi yang utuh, adaptif, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip yang kita miliki. Yang kedua, ada banyak potensi-potensi dalam diri kita yang belum tentu kita pahami. Nah, dengan menjadi individuasi itu, maka kita akan mulai menggali potensi-potensi yang sebelumnya tidak kita sadari. Yang ketiga, nah ini penting, dengan menjadi self yang utuh, maka kita mulai mampu menjalin hubungan dengan orang lain, menjalin hubungan dengan alam semesta, dan juga dengan Sang Pencipta. Itu adalah self yang utuh. Jadi kalau kata Jung, the privilege of a lifetime is to become who truly you are. Jadi kemewahan dari kehidupan itu adalah bila kita bisa menemukan diri kita sendiri. Baik teman-teman, sebagai penutup, individuasi itu adalah sebuah journey, sebuah perjalanan yang menuju ke pribadi yang utuh ya, dan tidak pernah selesai. Selalu ada ketidaksadaran yang belum kita sadari. Maka itu menjadi sebuah proses yang terus-menerus, dan itu yang membuat kita menjadi terus tumbuh dan berkembang. Begitulah teman-teman, jadi tentang individuasi sekaligus tentang the self ya. Mudah-mudahan ini memberi inspirasi buat kita bahwa kita bisa menjadi pribadi yang lebih utuh dan lebih berkembang apabila kita mau memeriksa diri kita sendiri. Terima kasih teman-teman.